Saya tidak bisa bayangkan kalau tidak ada lagi Kristen di bangsa ini. Entah apa jadinya bangsa ini. Amin. Makanya Anda jangan peduli dengan istilah minoritas, pusing amat. Betul, jumlah kita minoritas, tapi kita punya kuasa mayoritas yang datang dari sorga. Minoritas nggak apa-apa deh. Saya tidak tahu kenapa, tapi kalau Kristen mulai mayoritas, mulai aneh. Pokoknya satu daerah survei membuktikan. Ini survei membuktikan. Di mana ada kantong Kristen, di sana pun kebejatan moral gila-gilaan. Tapi iman yang benar terpancar dari kepeduliannya kepada sesamanya. Amin, saudara-saudara. Saya percaya kok Indonesia ini masih aman karena masih ada orang-orang Kristen yang murah hati, orang-orang Kristen yang berkorban, orang-orang Kristen yang berdoa demi kepentingan bangsa ini. Saya beriman begitu. Saya tidak bisa bayangkan kalau tidak ada lagi Kristen di bangsa ini. Entah apa jadinya bangsa ini. Amin. Makanya Anda jangan peduli dengan istilah minoritas, pusing amat. Betul, jumlah kita minoritas, tapi kita punya kuasa mayoritas yang datang dari sorga. Jadi jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, tetaplah menabur. Amin. Dengan prinsip yang jelas, seperti domba-domba itu. Tuhan sudah ngomong begitu, tapi mereka bilang begini, bila mana? Ya teman-teman, itulah tadi penggalan khutbah dari Pendeta Mel Atok di dalam konten di channel YouTube-nya dengan thumbnail seperti ini, seruan tegas Pendeta Mel Atok, Kota Banyuwangi minoritas Kristen, Kristen bangkit. Seruan tegas dalam KKR terbaru Pendeta Mel Atok di Banyuwangi. Pendeta Mel Atok mengatakan apa jadinya Indonesia tanpa Kristen minoritas tetapi berasa mayoritas, seperti itu intinya. Tetapi ketika kita tengok statement dari Pendeta Mel Atok beberapa bulan yang lalu, statement yang sekarang sangat-sangat bertolak belakang dengan statementnya yang dulu, yang mana Pendeta Mel Atok mengatakan di mana ada kantong Kristen disitulah kebejatan moral gila-gilaan. Kita di Kota Palu ini Kristen minoritas, sudah minoritas lagi, penyaringan lagi. Lebih baik minoritas Bapak Ibu, lebih baik doa lebih kencang, amin. Kebergantungan lebih kuat. Mayoritas parah. Lihat aja di Amerika, gereja-gereja udah tutup, gereja beralih fungsi, gereja jadi pasar, gereja jadi bioskop, bahkan ada gereja jadi masjid. Fenomena gereja yang beralih fungsi menjadi masjid di Amerika Serikat memang benar-benar terjadi. Dan ini bukan hoaks atau propaganda, melainkan fakta yang telah diliput oleh banyak media internasional, termasuk media barat sendiri seperti The New York Times, CNN, dan BBC. Fakta gereja menjadi masjid di Amerika penyebab umumnya adalah perubahan fungsi, menurunnya jumlah jemaat gereja, biaya operasional gereja yang tinggi, penurunan minat beragama di kalangan generasi muda barat. Contoh kasus nyata, di Philadelphia sebuah gereja bernama St. John's Episcopal beralih fungsi menjadi Masjid Al-Aqsa. Di Syracuse, New York, gereja Katolik dijual dan diubah menjadi Masjid Isa Ibnu Maryam atau Masjid Yesus Anak Maryam. Di Chicago, beberapa gereja tua dijual ke komunitas Muslim karena tidak mampu lagi beroperasi. Data dari Pew Research dan laporan lokal, menurut data Pew Research Center, jumlah gereja yang tutup di Amerika Serikat bisa mencapai 4.000 sampai 7.000 per tahun. Di sisi lain, jumlah masjid terus meningkat. Tahun 2000-an terdapat sekitar 1.200 masjid, sekarang telah melampaui 2.700 per laporan pada tahun 2020. Di Amerika, Eropa, Australia, silakan buka di internet. Lebih baik di Palu, minoritas nggak apa-apa deh. Saya tidak tahu kenapa, tapi kalau Kristen mulai mayoritas, mulai aneh. Pokoknya satu daerah survei membuktikan. Ini survei membuktikan. Di mana ada kantong Kristen, di sana pun kebejatan moral gila-gilaan. Nah, itulah statement dari Pendeta Mel Atok beberapa bulan yang lalu.
sangat bertentangan dengan apa yang dikatakan di dalam video terbarunya, di mana di dalam statement sangat jelas Pendeta Melato mengatakan lebih baik jadi minoritas. Karena apa? Jika Kristen menjadi mayoritas, dia mengatakan di mana ada kantong Kristen, disitulah kebejatan moral gila-gilaan. Bahkan di dalam videonya yang lain, Pendeta Melato ketika membahas tentang kasus LGBT, pendeta ini merasa bersyukur karena Indonesia mayoritas beragama Islam. Pendeta ini tidak bisa membayangkan jika Indonesia mayoritas Kristen, maka akan hancur, Indonesia akan selesai, kata Pendeta Melato. Kayak LGBT aja ya, di beberapa negara barat itu kan sudah legal, kampanye legalitas LGBT dan akhirnya mereka menang sehingga legal, maka boleh tuh menikah sejenis. Dan bagi pendeta yang tidak menikahkan orang yang sejenis ini, pendeta itu bisa dipidana karena melanggar hak asasi manusia versi negara-negara barat tersebut. Nah, saya bersyukur di Indonesia nih, saya pribadi loh, saya tidak dengar dari orang ini, saya banyak mengutip orang juga, tapi ini saya punya pandangan pribadi. Saya bersyukur loh Indonesia mayoritas Islam. Saya tidak bisa bayangkan kalau Indonesia juga mayoritas Kristen, dipenuhi oleh pendeta-pendeta liberal, maka saya yakin mereka akan melegalkan juga seperti beberapa pendeta atau gereja di Australia, Amerika, Eropa yang sudah melakukan pemberkatan sejenis dengan alasan HAM dan lain sebagainya. Mereka tidak pernah memikirkan Alkitab, mereka hanya pikir HAM, mereka pikir hak asasi manusia bisa menggeser hak Allah. Nah, itu kacau tuh. Makanya bagi saya ya, dalam hal ini loh ya, dalam hal LGBT, andai kata Indonesia bukan Islam, habis, saya yakin habis. Saya yakin LGBT legal. Banyak banget tuh orang yang mengaku beragama Kristen tapi jahatnya minta. Jadi di dalam video terbarunya, Pendeta Melato ini bisa dibilang dia menjilat ludah sendiri ketika dia sekarang mengatakan apa jadinya Indonesia tidak ada yang beragama Kristen. Tetapi di dalam video yang lain, di dalam video lama, pendeta ini mengatakan dia bersyukur Indonesia mayoritas beragama Islam. Dia tidak bisa membayangkan jika Indonesia beragama mayoritas Kristen, maka Indonesia akan habis, Indonesia akan hancur. Satu poin yang terus akan viral adalah statement dari Pendeta Melato, di mana ada kantong Kristen, disitulah kebejatan moral gila-gilaan. Pokoknya satu daerah survei membuktikan. Ini survei membuktikan. Di mana ada kantong Kristen, di sana pun kebejatan moral gila-gilaan.